Oke, puji Tuhan, siang hari ini kita boleh kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, karena waktu sudah berjalan, kita tetap bisa belajar dengan baik, yang bukan hanya membuat pengetahuan kita bertambah, tapi iman kita bertumbuh dan kita semakin kenal dekat dengan Tuhan hari demi hari, dan karakter kita itu yang utama, semakin serupa dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan yang menuntun kita, untuk karakter kita lebih baik lagi hari demi hari. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih oleh kemurahan-Mu kami bertemu pada siang hari ini walaupun melalui uh, sarana Zoom. Kami berdoa pembelajaran firman Tuhan boleh jadi berkat bagi kami, membentuk karakter kami jadi lebih indah, semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan baik lagi melalui firman Tuhan, dan karakter kami juga akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, oke. Tetap di masa-masa libur, kalian bertumbuh dalam iman, jangan kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Meskipun tidak di sekolah, tetap bisa belajar, tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan, tetap bisa berprestasi. Lakukan hal yang sebaik mungkin. Karena teman-teman kita yang seberang, mereka pun sekarang-sekarang ini sedang berjuang dalam imannya untuk mencapai iman yang lebih baik dengan berpuasa. Meskipun kita tahu apa yang mereka lakukan belum tentu bisa mencapai dalam keselamatan. Kita yang sudah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Nanti ya jangan sampai ketinggalan. Oke, pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Yang lalu kita belajar tentang Kain dan Habel. Sekarang tetap dalam Kain dan Habel, tapi dalam sisi yang lain, dalam pembelajaran yang lain. Oke, yang pertama saya akan tampilkan satu gambar. Nih, sebentar, gambarnya akan muncul. Nah, kalau di gambar ini, menurut yang kalian bayangkan, apa yang dia sedang alami? Kalau menurut Niko, gambar perempuan pegang kepala ini apa yang sedang dia alami? Stres karena kerjaan kali Pak atau biaya tanggungan gitu atau gimana? Ya, Pokoknya stres lah. stres ya boleh karena banyak pekerjaan, karena banyak tanggungan dan sebagainya. Ya bisa. Kalau menurut Nelva, gambar perempuan pegang kepala sambil lihat ke berkas-berkas di depannya ini apa yang menurut Nelva bayangkan? eh Seperti orang yang sama sih stres, mungkin kayak orang-orang yang ngerasa gagal gitu. Ya, ya benar sekali. Apa yang kalian sampaikan bahwa ini adalah seorang sedang stres. Stres karena mungkin masalah yang dihadapi nggak selesai-selesai, apa itu sesuatu yang ada di depan ini berkas-berkas ini yang harus diselesaikan banyak. Bahkan bisa juga yang disampaikan oleh Nerva bahwa dia seperti seorang yang mengalami kegagalan. Oke. Kita akan belajar tentang Kain dan Habel, yaitu mengenai karakter yang harus kita miliki dalam menghadapi kehidupan ini. Pembelajaran firman Tuhan kali ini dari sudut pandang Kain, yang bisa jadi selama ini jarang diungkap atau jarang itu dipelajari. Yaitu ya, bagaimana seorang Kain yang kita pelajari yang lalu persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Kemudian dia seperti seorang yang stres, seperti dalam gambaran itu. Ketika dia stres, apa yang dia lakukan? Dia kemudian eh, mencari-cari kambing hitam, dia menyalahkan adiknya, dia membunuh adiknya, namanya Habel. Nah, dia menjadi seorang pembunuh yang pertama kali. Pembelajaran yang pertama yang kita perlu ketahui, yang kita pelajari hari ini yaitu bahwa hidup ini kadang menemui kegagalan. Nah, seperti gambar tadi, seperti yang disampaikan oleh Nelva, di dalam hidup ini kadang kita menemui kegagalan. Sama seperti disampaikan oleh Niko, bahwa kita bisa menemui kegagalan. Hidup ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Kain ketika dia mempersembahkan yang dia miliki tidak diterima oleh Tuhan.
dan itu merupakan suatu kegagalan bagi dia. Dia mengalami kegagalan. Kita belajar yang lalu kenapa dia tidak diterima persembahannya? Ya karena dia mempersembahkan apa adanya atau secara sembarangan. Itu sesuatu hal yang gagal. Tapi semestinya dari kegagalan yang dia alami, dia berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Untuk dasar firman Tuhannya, minta tolong Nelva bacakan firman Tuhan dari Amsal 24. Kita bacanya langsung dari sini saja. Saya buat tulisan supaya tidak terlalu lama. Nah, Amsal 24 ayat 16. Minta tolong Nelva bacakan di sini sudah saya sampaikan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Iya, kata 7 kali orang benar jatuh. Kata 7 kali itu bukan berarti hitungan 1 sampai 6 kemudian yang ke-7. Tapi artinya berkali-kali. Karena Alkitab seringkali membuat kata 7. Itu adalah lambang sempurna. Jadi kalau 7 kali orang benar jatuh, artinya berkali-kali kita bisa jatuh atau gagal. Orang benar pun bisa jatuh, bisa mengalami kegagalan. Tapi tidak akan putus asa, dia akan bangun kembali. Orang benar bisa jatuh, bisa gagal, tapi dia akan bangun kembali. Beda dengan orang fasik atau orang yang di luar Tuhan. Ketika dia jatuh, dia akan roboh dalam bencana. Dia akan stres, tidak menemukan jalan keluar. Dan akhirnya banyak hal yang dilakukan. Kalau kalian mengikuti berita belakangan ini, ada tren baru orang ketika sudah stres, dia akhirnya bunuh diri. Apa yang bunuh diri dilakukan? Menabrakkan diri ke kereta api. Banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu. Menabrakkan diri ke kereta api. Sengaja kalau ada kereta dia berhenti menghentikan motornya di tengah rel supaya ditabrak dan sebagainya. Kan kalau kereta tidak mungkin ngerem mendadak. Ada situasi-situasi hidup ini menemui kegagalan. Hidup ini tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak selalu datar-datar saja. Hidup ini pasti ada berlubangnya. Kalau seperti kalian berjalan di jalan ketika perjalanan, kita akan menemui jalan yang tidak selalu mulus. Kadang ada batu-batuan, kadang ada eh, gelombang-gelombang, kadang ada kerikil-kerikil, kadang ada situasi-situasi yang membuat kita tidak berjalan dengan mulus. Hidup ini akan selalu kita mengalami kegagalan. Ada saja kegagalan, tidak. Memang tidak selalu, tapi ada saja situasi yang kita bisa mengalami kegagalan. Apa contoh situasi kegagalan? Yaitu misalkan eh, ini yang mungkin seringkali dialami oleh kalian atau anak-anak sekolah. Itu ketika mengalami nilainya nilainya jelek, nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai seperti yang diimpikan. Nilai ulangan sudah jelek, padahal sudah belajar sebaik mungkin. Nilainya jelek. Nah, di sini sampai nilainya F, berarti kan parah sekali. Di bawahnya D, E itu sudah parah, apalagi F. Kalau dibuat angka mungkin ya nilai berapa nih, 20 atau 3. Sudah belajar, ternyata nilainya jelek. Nelva pernah mengalami, kamu belajar ulangan, ternyata nilaimu jelek dan nilainya jatuh sangat jauh dari yang semestinya. Pernah enggak? Pernah, Pak. Biasanya pelajaran apa itu? Biasanya sih ya matematika, kalau enggak fisika, Pak. Oh, pelajaran berhitung-berhitung semua. Niko, pernah Iya, mengalami? Kamu belajar, ternyata nilainya pada waktu pembagian nilai jelek sekali. Pernah, Pak. Apa? Matematika juga. Matematika juga. Ya, matematika SMA ya, susah. Dalam hidup ini kita mengalami namanya kegagalan. Dan itu wajar. Wajar sekali orang mengalami kegagalan. Tidak ada orang yang hidup tidak mengalami kegagalan. Anak yang sekolah pasti gagalnya ketika nilai. Ya, kalau paling parah mungkin bisa orang yang tidak naik kelas. Ya, tapi kan tidak selalu anak tidak naik kelas. Tapi yang seringkali adalah ketika nilainya nilainya hancur atau nilainya jatuh, nilainya parah. Ada juga ketika orang melamar pekerjaan, ternyata tidak diterima, ternyata ditolak, ternyata tidak eh, sesuai yang diharapkan ketika melamar,
Sudah ditunggu, ternyata hasilnya tidak baik. Tidak dihubungi, tidak direspon, atau bahkan dihubungi, maaf, tidak diterima. Saya pernah mengalami seperti itu, saya mengajukan lamaran, ternyata tidak diterima. Itu adalah suatu kegagalan. Wah, berarti saya gagal masuk di tempat tersebut. Padahal tempat tersebut adalah tempat yang diimpi-impikan. Yang pertama, bahwa hidup ini kadang menemui kegagalan. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh. Artinya itu hal yang wajar. Kain kalau mau belajar dari kesalahan, dia gagal, mestinya dia belajar untuk memperbaiki berikut, memproses, berproses lebih baik lagi. Kok saya tidak diterima, kok saya gagal. Mungkin berikutnya ketika mempersembahkan, berikut lagi. Kan mempersembahkan tidak hanya sekali. Di kesempatan berikutnya dia memperbaiki diri. Sekali lagi, kegagalan itu hal yang biasa dan wajar dalam hidup ini. Jangankan kita yang orang biasa, pendeta, menteri, atau bahkan presiden sekalipun pernah mengalami kegagalan. Nah, di sini saya tampilkan gambar presiden Indonesia. Eh, semua presiden, menurut saya pernah mengalami kegagalan. Kalau Niko pernah mengalami presiden dari mana? Pak SBY ini ya. Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Masa 2007 SBY iya, SBY. iya SBY. Iya. Masa lahirnya baru waktu Pak Jokowi. Saya dari ini, dari Pak Soeharto ini, Presiden Soeharto. Kalau Presiden Soekarno kan, Presiden Soekarno sudah lama meninggal. Nah, Presiden Soeharto berkuasaannya lama. Semua mengalami kegagalan. Presiden Soekarno tidak berhasil melanjutkan kekuasaannya. Dia gagal. Dia kemudian ditahan, masuk tahanan rumah sampai akhirnya meninggal. Presiden Soeharto pun mengalami kegagalan. Apa buktinya? Tahun 98 dia didemo oleh mahasiswa. Kemudian mestinya pemerintahannya sampai tahun 2003. Bulan Mei 98 dia didemo, ya kalian juga tahu sejarahnya yang akhirnya ada istilah reformasi. Dia pun mundur, berhenti menyatakan berhenti. Pak Habibie juga gagal. Dia hanya 1,5 tahun berkuasa, mau mencalonkan lagi tidak berhasil. Gus Dur, apakah ada kegagalannya? Ada. Dia eh, tidak lama untuk memerintah. Tahun di tahun yang kedua dia akhirnya keluar dari istana. Digambarkan hanya pakai celana atau pakai celana pendek gitu aja. Dia keluar dari istana, tidak pakai pakaian yang bagus. Bu Megawati apakah ada kegagalan? Dia hanya meneruskan pemerintahnya Gus Dur. Tapi kemudian ketika dia mencalonkan diri jadi presiden selama 2 kali, dia gagal. Yang terakhir kan Bu Megawati calon presiden, Pak Prabowo wakilnya. Tapi ya gagal, tidak berhasil. Pak SBY pun juga ada kegagalannya. Ada kasus-kasus yang belum terselesaikan. Pak Jokowi, apa ada kegagalan? Ada juga. Janji-janji yang diucapkan ternyata ya masih belum. Ada yang belum terpenuhi. Bahkan mungkin ada yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Wajar, semua mengalami kegagalan. Bukan berarti kita berkata kejelekan mereka, tapi semua orang harus diakui ada kegagalan. Pak Prabowo masih berkuasa. Ya, kegagalannya apa ya kita belum bisa menilai. Mungkin ada 1 2 yang program berjalan, tapi kan belum berjalan dengan baik, ya belum bisa kita anggap. Semua mengalami kegagalan, termasuk presiden sekali. Jadi hal yang wajar, orang hidup mengalami kegagalan. Itu yang pertama, bahwa dalam hidup ini kita pasti menemui kegagalan. Tidak selalu kita berhasil, tapi juga tidak selalu kita gagal. Kita pernah belajar hari ini, orang yang berhasil tidak selamanya berhasil, orang yang gagal pun tidak selamanya akan gagal 1 kali berhasil. Poin yang kedua yang kita pelajari, bukan saja hidup ini menemui kegagalan. Yang kedua adalah tidak selalu yang kita inginkan akan kita dapatkan. Sekali lagi, tidak selalu yang kita inginkan, yang kita harapkan, itu pasti kita dapatkan. Niko, minta tolong baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 29 ayat 25. Ini saya tampilkan di sini. Silakan dibaca. Kejadian 29 ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub pada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel, aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Ya, jadi ceritanya Yakub
bekerja di rumah Laban. Laban ini adalah pamannya. Dia melarikan diri, Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya Ishak karena mau dikejar sama kakaknya Esau. Dia mengelarikan diri ke rumah Laban. Dan ketika dia di rumah Laban, dia melihat ada anaknya namanya Rahel. Ini cantik. Dan Yakub berkata bahwa aku mau bekerja 7 tahun untuk menikahi Rahel. Tapi ketika bekerja sudah 7 tahun, waktunya menikah, sama Laban malah dikasihkan Lea, itu kakaknya. Tapi, eh, nah ini saya kasih gambaran, yaitu ini adalah gambar dari Rahel, itu seorang perempuan yang dicintai oleh Yakub, yang disukai oleh Yakub. Dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel ini. Tapi ketika 7 tahun bekerja, ketika waktunya menikah, ternyata sama Laban dikasihkan Lea. Alasannya adalah eh, harus yang anak sulung dulu yang menikah, itu Lea. Nah, Yakub merasa tertipu sampai berkata, apa yang kamu perbuat untuk mendapatkan Rahel saya 7 tahun bekerja, tapi sama pamannya dikasihkan Lea. Rahel wajahnya lebih cantik. Nah, ini adalah gambaran, ini gambar berikutnya itu ketika Yakub akhirnya mendapatkan Lea. Ya, dia mau tidak mau menerima Lea ini sebagai istrinya karena sebagai kakak sulung, kakaknya dari Rahel. Artinya apa? 7 tahun berikutnya dia bekerja baru dapat Rahel. 14 tahun baru dapat yang diinginkan, dapatkan Rahel yang dia cinta. Dalam hidup ini kita tidak selalu mendapatkan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Kadang-kadang situasi berubah, tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita tidak selalu mendapatkan yang kita inginkan, yang kita harapkan atau doakan. Menggambarkan apa? Hal ini menggambarkan bahwa kehidupan itu penuh perjuangan. Kalau misalkan Niko berdoa atau berharap sesuatu kemudian langsung dapat yang diinginkan, maka akan menjadi seorang yang gampangan atau seorang yang manja, yang diminta langsung dituruti, yang diinginkan langsung tersedia. Akhirnya ketika menemui kesulitan sedikit, akan merasa bahwa hidupnya paling menderita, Tuhan tidak sayang kepadanya, atau bahkan menyalahkan orang lain. Kita semestinya belajar dalam situasi hidup yang kita hadapi, bahwa kalau sesuatu tidak terjadi sesuai yang kita harapkan, kita harus berjuang untuk lebih baik lagi, untuk mendapatkan yang terbaik. Kain pun demikian, ketika dia tidak mendapatkan yang dia inginkan, yang diharapkan, semestinya dia berjuang lagi untuk persembahan berikutnya yang lebih baik. Yakub tidak berhasil mendapatkan Rahel di 7 tahun pertama. Dia terus berjuang di 7 tahun berikut. Mungkin satu kali Niko tidak mendapatkan yang dia inginkan, nilainya tidak sebagus teman-temannya yang lain. Belajar lebih baik lagi supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian juga Nerva pun demikian. Apa yang diharapkan kalau ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, belajar lebih baik lagi, berjuang lebih baik lagi supaya mendapatkan yang terbaik. Ada beberapa contoh bahwa dalam hidup ini semua tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Contohnya tadi masalah nilai, kemudian juga pekerjaan, berharap pekerjaan tertentu ternyata tidak tidak terjadi. Atau misalkan begini, ada gambar sudah mau berangkat ke sekolah atau ke gereja, tapi ternyata hujan. Sudah berharap berangkat dengan aman, dengan baik, sudah dandan sebaik mungkin. Ternyata hujan. Tidak seperti yang diharapkan. Pernah tidak Nelva ngalami gini, mau ke gereja misalkan, terus ternyata hujan tambah deras. Pernah mengalami? Atau kemana misalkan? Pernah, Kemana itu? Ke gereja atau pernah. ke gereja ya? Nah, Ke gereja pernah, terus kalau mau ada rencana keluar juga tiba-tiba hujan langsung deras banget gitu. apa yang dilakukan berikutnya? Tetap Biasanya sih keluar, apa nunggu? nunggu hujan reda sih Pak, baru ini Kalau ternyata jalan. hujannya lama, melebihi waktu, atau mendekati waktu yang ditentukan,
Misalkan sudah kurang setengah jam, kurang 15 menit. Kalau itu sih tergantung mau kemana sih Pak. Kalau misalkan ke gereja, ya walaupun hujan masih deras, kita tetap terobos. Tapi kalau misalkan kayak kepentingannya yang nggak terlalu penting, ya mungkin bakal nggak jadi keluar karena hujannya nggak berhenti-berhenti. Ya, dalam hidup ini kita tidak selalu mendapatkan seperti yang kita bayangkan. Ketika hujan, bagaimana? Benar seperti yang Nelva sampaikan tadi, dalam ke gereja hujan, tetap berangkat apapun terjadi. Itu adalah kehidupan sebuah perjuangan. Kehidupan itu sebuah proses, jadi tidak manja, tidak mengasihani diri sendiri, tidak membuat dirinya jadi korban. Tapi ketika hujan, oh ya ini saya bisa berangkat. Nah, saya juga pernah ketika mau ke gereja hujan, padahal saya harus bertugas melayani, saya tidak mungkin izin. Kalau misalkan sakit sehari sebelumnya mungkin bisa, tapi hujan bagaimana? Yang mengganti juga nggak akan siap. Yang saya lakukan saya pakai pakaian yang biasa dulu. Pakaian saya yang bagus saya simpan di dalam tas dan saya pakai jas hujan. Sampai mendekati tujuan di pom bensin saya ganti baju yang lebih baik. Atau ketika nyampe di gereja saya masuk ke kamar mandi saya pakai pakaian yang lebih baik lagi. Jadi itulah perjuangan. Dalam hidup ini sekali lagi kita harus berjuang. Tidak selalu kita mendapatkan yang kita inginkan atau harapkan. Kalau situasi ternyata tidak seperti yang kita inginkan, berjuang supaya kita bisa mengatasi segala sesuatu. Itu yang pertama adalah kita bisa mengalami kegagalan. Yang kedua bahwa kita tidak selalu mendapatkan yang kita inginkan atau dapatkan. Kita bisa berjuang untuk meraih yang terbaik. Contoh yang baik dari Yakub, 7 tahun dia tidak mendapatkan Rahel yang dia cintai. Dia bekerja lagi, mendapatkan istri yaitu Leah. Tapi kan itu hanya kisah di masa lalu. Akhirnya dia mendapatkan 2 orang istri, bahkan 4. Karena pembantu mereka juga dijadikan istri. Kalau sekarang kan tentu tidak bisa seperti itu, oh, dapat 2 istri tidak. Tapi dalam gambaran bahwa ketika tidak meraih, tidak mengalami sesuatu yang diinginkan, tidak menyerah, terus berjuang terbaik. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Niko dan Elva jangan berhenti hanya pada satu titik. Kerjakan segala sesuatunya dengan maksimal sampai kalian meraih yang diharapkan, diinginkan atau doakan. Kalau berdoa belum terjawab, berdoa terus. Kalau berjuang belum berhasil, terus berjuang sampai mengalami kelegaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga pembelajaran yaitu kita belajar melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita raih. Sekali lagi belajar melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita raih. Nah, ayatnya minta tolong gantian sekali lagi, Nelva. Ini saya siapkan dari Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Terang. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Ya, ini adalah gambaran Abraham dan Lot. Mereka punya gembala sama-sama banyak, ya tentu lebih banyak gembalanya Abraham. Lot ini kan cuma ngikuti aja. Lot ini bukan orang yang diminta oleh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahiran. Lot mengikuti Abraham atau Abram waktu itu. Tapi daripada bertengkar, gembala mereka saling bertengkar. Abraham pun memberi pilihan pada Lot. Sudahlah, kamu yang memilih lebih dulu. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Mestinya yang berhak itu adalah Abraham. Yang saya mau pilih tempat ini, sisanya kamu. Tapi dia mengalah dan memberi kesempatan padamu. Kalau dia memilih jalan yang mana, dia akan memilih jalan yang baik. Bahkan firman Tuhan berkata, Lot memandang ke sekitar, dia melihat tempat yang menurut dia bagus. Ternyata tempat itu yang kita kenal dengan nama Sodom dan Gomora. Dalam hidup ini ada kalanya kita ini tidak belajar melepaskan sesuatu yang eh, mungkin kita harus merelakan sesuatu untuk kita lepaskan. Mungkin tidak bisa kita raih, tidak bisa kita capai. Ya sudah,
Kita tidak bisa meraihnya, ya kita belajar melepaskan. Tanpa perlu iri hati, tanpa perlu sakit hati. Ketika persembahan kain tidak diterima oleh Tuhan, mestinya dia bisa berpikir dengan bijak. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Besok saya akan perbaiki segala sesuatu. Kalau dia bisa berpikir dengan bijak, dia tidak akan jadi orang yang panas hati. Demikian juga dalam kehidupan ini, kalian kalau menghadapi sesuatu yang ternyata tidak bisa kalian raih, daripada ribut dengan saudara, ribut dengan teman, lama-lama rusak hubungan. Ya sudahlah, relakan saja. Apa yang harus ditinggalkan ya tinggalkan. Walaupun ya mungkin itu ada hak kalian. Daripada ribut, nggak ada gunanya ya buat apa. Ribut dengan saudara sendiri ya buat. Ribut dengan teman sendiri yang baik ya. Nah, ini ada gambaran, eh, nah, ini gambar kakak beradik rebutan boneka, rebutan boneka. Yang satu merasa ini punya aku, yang perempuan juga merasa ini punya aku yang berhak, yang laki-laki juga merasa. Ya. Kalau menurut Nelva, apa jadinya kalau barang satu ini direbut? Eh, pasti menimbulkan keributan sih. Nah, kalau menurut Niko, apa jadinya kalau boneka yang satu ini direbut dua anak? Bonekanya robek. Iya, betul. Bonekanya kan robek. Mungkin yang laki-laki karena terlalu keras menariknya, dia dapat kepalanya dilepas. Yang perempuan, ya hanya dapat kakinya mungkin, atau separuh badan. Menurut Nelva juga tadi akan jadi rebut apa? Jadi ribut, jadi kacau. Hanya bertengkar, itu sudah bertengkar, tapi sudah masing-masing nggak dapat. Apa yang bisa dilakukan? Ya sudahlah, mungkin lebih baik salah satu mengalah. Yang laki-laki mungkin merasa ya sudahlah ini buat kamu saja, mau yang perempuan ini adiknya atau kakaknya atau yang perempuan juga ya sudahlah ini buat kamu saja. Nantinya saya percaya kalau semua bisa baik ya bisa mainnya sama-sama gantian, bisa main sama-sama atau mainnya gantian. Jadi ada kalanya dalam hidup ini kita harus belajar mengalah. Tidak selalu kita mendapatkan yang kita raih, tapi kita belajar melepaskan sesuatu. Misalkan saja ketika yang laki-laki ngasih ke perempuan, dia tidak mendapatkan boneka itu, diambil sendiri sama yang perempuan. Ya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting hubungan saya dengan adik saya baik, atau dengan kakaknya ini baik. Sebaliknya juga, misalkan diambil sama kakaknya, ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting saya tetap bersaudara dengan dia. Daripada hanya dengan satu barang ini kemudian terjadi ribut di sana kemari. Belajar bahwa melepaskan segala sesuatu yang bisa jadi tidak kita raih, mungkin itu hak kita. Kadang-kadang ada orang itu rebutan yang tidak semestinya. Rebutan makanan, rebutan jabatan, atau uang. Anggap saja kalau kalian tidak memperoleh, ya itu bukan bagian kalian. Mungkin ternyata tahu pembagian uang, oh, ternyata yang sana lebih banyak. Ya sudah, anggap saja itu bagian. Atau pembagian makanan, yang satu dapat, kalian nggak dapat, ya sudahlah, tidak apa-apa. Mungkin memang bukan bagian saya. Tidak ada gunanya ribut dengan orang lain. Tidak perlu memperebutkan sesuatu dengan konflik atau merasa paling punya hak. Ada kalanya kita belajar untuk melepaskan sesuatu meskipun berat. Belajar untuk mengalah, rela dan ikhlas. Maka Tuhan akan menggantikan pada kita dengan lebih baik lagi. Kalau Kain tidak mendapatkan apa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan dan Habil yang diterima, ya sudah lah, mungkin dia bisa merelakan diri. Ya memang mungkin ada di bagian saya yang salah kan saya. Ya. Sebenarnya kalau menurut kalian dalam persembahan Kain dan Habil itu yang salah siapa? Apakah Habil yang salah? Sebenarnya yang salah siapa? Menurut Nelva, ada yang salah apa tidak? Menurut kalian? Eh, ada Pak. Siapa? Apa itu? Ayo, kalau boleh jujur yang dianggap salah sebenarnya yang mana? Sebelum Kain membunuh Habel, itu kan persembahannya tidak diterima. Nah, persembahan Habel yang diterima. Sebenarnya kalau boleh menganggap ada yang salah semestinya yang mana? Eh, kain sih Pak. Ya, oke. Kalau menurut Niko,
dalam peristiwa Kain dan Habil mempersembahkan sesuatu. Persembahan Kain tidak diterima. Sebenarnya kalau ada yang salah itu di siapa? Hmm, menurut Niko sih tetap Kain sih. Ya, ya, pada akhirnya memang karena Kain berbuat seperti itu, terus kemudian Kain kita anggap salah. Tapi kalau saya pribadi, kalau boleh dianggap salah, ya, kalau boleh dianggap salah. Sebenarnya kan itu di pihak Tuhan. Pihak Tuhan yang sebenarnya kalau dalam tanda kutip dianggap salah. Karena kan dia yang menerima persembahan. Tapi kenapa kok dianggap salah? Itu kan memang bagiannya Tuhan sendiri. Tapi kenapa kok Habil yang malah dibunuh sama Kain? Jadi artinya apa? Dia tidak bisa protes ke Tuhan, tapi protesnya dia menyalahkan ke saudara. Sebenarnya kan itu urusannya Tuhan. Tapi kenapa kok malah yang disalahkan malah adiknya, itu Habil. Yang sebenarnya nggak ngerti apa-apa, itu urusannya berbeda. Seperti kalian bermasalah, dua orang. Orang tua kalian mungkin punya keputusan yang lain, tapi yang disalahkan malah saudara. Tidak berani menyalahkan ke orang tua. Tapi tentu kita juga tidak menyalahkan ke Tuhan, tidak menyalahkan ke orang lain. Tapi sikap Kain yang ketika merespon itu yang keliru. Habil tidak bersalah apa-apa, tapi dia dianggap bersalah sama Kain. Artinya dia tidak bersalah tapi mengalami resikonya. Itu yang keliru. Jadi dalam hidup ini kita belajar melepaskan sesuatu yang tidak selalu bisa kita raih. Ya sudahlah, bagaimana lagi. Kalau memang bukan bagian saya, kalau bukan bagianku. Ada tiga yang kita pelajari. Yang pertama, hidup ini kadang menemui kegagalan, wajar-wajar saja. Dan dua, tidak selalu yang kita inginkan akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, kita belajar melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita raih. Yang sudah, kalau memang bukan bagian kita, ya sudah tidak apa-apa. Tidak usah dipermasalahkan. Loh, adik saya kok dapat sekian, saya cuma segini atau dan sebagainya. Itu malah akan membuat kita jadi tidak bisa bersyukur. Sharingnya yang terakhir adalah, pernahkah kalian belajar untuk mengalah atau merelakan sesuatu? Padahal kamu sudah yakin di posisi yang benar, tidak salah dan merasa berhak atas sesuatu. Misalkan gini, milikmu diakui oleh orang lain, atau disalahkan oleh teman tapi tidak mau ribut, atau sebenarnya menang tapi jadi kalah karena ada salah paham. Kira-kira pernah nggak mengalami situasi belajar mengalah atau merelakan sesuatu? Niko, pernah kamu belajar mengalami sesuatu, akhirnya kamu harus mengalah, merelakan sesuatu yang mestinya kamu dapatkan ternyata tidak jadi. Pernah sih Pak, kayak waktu itu mau dibeliin HP ya. Cuman Niko ngalah aja, kasih ke Snelpa aja dulu HP-nya gitu. Niko ntar dulu aja. Gitu. Tapi akhirnya dapat sekarang berikutnya. Belum Pak, Oh belum. belum. Apa? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Memahami situasi. Nelva, pernah mengalami situasi bahwa kamu harus mengalah merelakan sesuatu yang semestinya kamu bisa dapatkan. eh apa ya? Kalau Nelva sih pernahnya waktu itu dalam suatu lomba 17-an waktu sekitar 2 tahun yang lalu gitu, waktu kelas 10 lomba 17-an di sekolah. Terus kan waktu itu lomba balap karung. Nah, pas di final Nelva tuh harusnya udah juara satu karena emang tertera Nelva duluan kan yang nyampe finish duluan. Tapi Hmm. ternyata eh, lawan Nelva ini malah nuduh Nelva yang curang padahal nggak curang sama sekali. Oh, terus? Terus akhirnya malah apa, dia minta ulang. Ya udah akhirnya pas ulang ternyata Nelva juga nggak dapetin juara itu lagi gitu. Jadi dia Oh, yang juara satu gitu. dia yang juara satu. Ya memang sebenarnya kecewa ya, tapi ya mengalah ya. Ya, tidak apa-apa. Dalam hidup ini kita juga perlu mengalami situasi-situasi seperti itu supaya kita belajar untuk merelakan bahwa tidak selalu kita bisa meraih yang kita